Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'a dinahum ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur untuk segala nikmat yang telah diberikan. Dan kita juga kemudian memberikan doa keberkahan dan doa rahmat untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk keberkahan dan kelancaran kajian kita pada siang menjelang sore hari ini sambil sambil menunggu saat-saat membahagiakan itu, mari kita awali kajian kita hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu, Bapak sekalian, kajian kita hari ini sudah masuk ke pelajaran yang ke-14 ya. Pelajaran kita yang ke-14 dengan judul Al-Jaza. Judulnya adalah Al-Jaza. Apa maknanya Al-Jaza? Balasan. Baik, Pahala. Balasan. Imbalan. Ya, kita akan baca beberapa ayat terlebih dahulu sebelum kita ke Tanmiyatul Mufradat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawma innallaha sari'ul hisab. Baik, itu dia ayat yang akan kita kaji. Dan kajian kita untuk hari ini dari segi tanmiyatul mufradatnya. Pengembangan kosakata. Ya, pengembangan kosakata. Kata pertama yang akan kita kembangkan, ya, kajian kita yang pertama adalah dari ungkapan liyajziya alladzina asa'u. Ya. Yang pertama kata yajziya. Fi'il apa yajziya? Balasan. Fi'il apa? Mudhari. Gitu ya. Memberi balas. Ya, kemudian madinnya jaza. Mudhari'nya yajzi. Masdarnya jaza. Tambah alif lam menjadi al-jaza. Gitu ya. Kita itu yang lebih populer di masyarakat kita ya, sudah mulai populer itu adalah bentuk madinnya. Sering kan? Jazakallah. Jazakallah. Khairan. Itu kan jazakallah. Jazakallah. Ya, itu populer ya, jazakallah. Kalau ke Bu Dewi ngomongnya apa? Saya ngomongnya kalau ke Bu Dewi jazakillah. Jazakillah. Ini sama dengan ungkapan ya dari segi strukturnya jazakumullah. Ya kan beda. Apanya yang beda? Antara jazaka, jazaki, jazakum. Apa yang berbeda? Untuk laki-laki, tunggal. Apanya? Untuk mereka. Apanya yang berbeda? Domirnya. Betul. Ingat ya, kita perjuangan kita dengan domir itu luar biasa gitu ya. Ada domir pelaku, ada domir objek, ada domir kepemilikan, ada juga satu lagi istilah penanda domir. Itu tuh satu kata yang sering muncul dan dominan. Karena memang kata ganti yang semacamnya itu termasuk ke dalam bagian dari kata pokok dari suatu bahasa. Kalau dalam bahasa Inggris juga kan semacam begitu, kita punya pronouns, ya, kata pronouns. Itu. Jazakumullah khairan katsiran.
Nah, yang cocok begini ngucapnya gitu. Ya, jazakumullahu khairan. Kalau ke anta jadinya Jazakallah. ya jazakallah khairan. Jazakallah khair. Nah, itu tuh yang kurang itu. Jamak. Bukan maksud saya jazakallah khairan. Kalau khair itu kurang. Oh, jadi apa Pak? Ya ini khairan. Karena aku mungkin jamak mesti ron ya. Bukan kaitannya dengan itu. Ini kaitannya dengan SPBU. Apa kelanjutannya? Subjek, predikat. Iya. Terus objek, keterangan, bacaannya. Keterangan. Apa bacanya? Objek, keterangan, bacaannya. Mana Bu Sri? Objek, keterangan, bacaannya. Oba-obi. Oba-obi ya. Ya, oba-obi. Itu soalannya. Oba-obi. Ini kan karena posisinya sebagai apa ini? Itu kan semoga Allah membalas. Membalas siapa? Anda. Dengan apa? Dengan yang lebih baik. Nah, itu nih keterangannya dalam bahasa Indonesia. Yang lebih baik. Khairon itu yang lebih baik ya. Yang lebih baik. Kata khair itu unik ya. Kata khair itu unik ya. Dia baik ya. Mana dasarnya baik. Tetapi bisa bermakna kebaikan gitu ya. Bisa bermakna lebih baik, bisa juga bermakna paling baik. Kalau yang lebih baik itu padung tuh yang biasa. Mana padung? Kalau lebih baik itu padung. As-salatu khairum minan naum. Gitu. As-salatu khairum minan naum. Itu artinya lebih baik kan? Itu lebih baik. Tapi kalau ini kan ya, kata khair banyak. Misalkan ya. Misalkan khairukum. Apa nih maknanya? Man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Apa? Khairukum. Mempelajari Al-Qur'an. Iya. Khairukum. Baik bagi mereka. Nah, di sini bermakna terbaik di sini. Khairukum. Kayak degree comparison ya. Tingkat perbandingan ya. Betul. Ya, betul itu. Tuh, kata khair ini untuk superlatif dan komparatifnya sama dia. Tingkat perbandingan ya, Pak? Ya, positif, komparatif, dan superlatifnya sama dia. Kalau yang kebanyakan kan, kalau yang kata-kata yang lain kan kebanyakannya untuk komparatif dan superlatifnya itu kan pakai A, pakai hamzah. Seperti akbar. Seperti akbar begitu. Kalau ini khair ini. Nah, sehingga di sini dimaknai dengan lebih baik. Maksudnya apa? Ini tadi, karena ini sebagai keterangan, objek dan keterangan, maka dia kemudian di sini khairon gitu. Khairon. Jazakallahu khairon. Yang lebih baik. Nah, jangan dipotong di khair. Jazakallah khair. Belum tuh nanggung. Jazakallahu khairon. Apalagi kalau ditambah dengan kathiron. Ini apa? Penggunaan kata ini, jaza. Ini kan kata balas jasa ya. Kita dalam bahasa Indonesia masuk ada ungkapan balas jasa. Ini ucapan terima kasih atas pemberian yang dipandang berharga. Kalau terima kasih biasa kita bilang apa? Syukron. Baik. Jawabannya? Allahu Akbar. Afwan. Gitu. Itu apa? Syukron. Itu suara apa tadi? Petir. Kalau untuk hari raya Idul Fitri nanti apa ucapan selamatnya? Tahiyahnya apa? Masih ada yang ingat? Tahiyahnya apa untuk Idul Fitri? Ada yang ingat?
Ada yang ingat tahiyahnya, greetingnya untuk hari raya? Yang kita pernah pelajari dulu apa? Kulla am wa antum bi khair. Kulla am. Kulla am wa antum bi khair. Kulla am bi antum. Wa antum bi khair. Kulla am bi antum. wa antum bi khair. Kulla am wa antum bi khair. Masih ingat apa jawabannya? Lupa, guru. Coba di buku kita ya. Buku kita di pelajaran 8. Pelajaran 8 bagian akhir. Kita pernah mempelajari itu. Judul pelajaran kita At-Tahiyyah. Ya, itu dulu waktu kita belajar dengan judul pelajaran At-Tahiyyat. Oh, At-Tahiyyat. Tahiyyah yang paling populer ya Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ahlan wa sahlan. Sahlan. Kaifa haluk? Ahlan bik. Bi khair walhamdulillah. Khair. Alhamdulillah. Mabruk. Barakallahu fiik. Mabruk. Barakallahu fiik. Balik salami ila. Kalau ini untuk apa ini? Nitip salam nih. Balik salami ila. Baligus salam. Adung. Pak Adung. Itu. Balik salami ila Pak Adung. Balik salami Pak Adung. Al-baligu salam syukron. Pak Adung. Baligus salam syukron. Salam syukron. Pak. Kemudian ini ketika hendak berpisah, berharap bisa bertemu kembali. Ilal liqa. Ya. Ma'as salama. Ma'as salama. Kemudian ini dalam momen hari raya, kita kan ada dua umat Islam hari rayanya. Hari yang diagungkan, Idul Adha dengan Idul Fitri. Kulla am wa antum bi khair. Wa antum bi khair. Ya, kemudian terakhir wa antum bi khair. Afwan. Nah, gitu. Jadi syukran. Nah, begitu jadi khairon. Ya, jazakumullahu khairan katsiran. Itu dia untuk kata yang pertama. Kata yang pertama untuk Jaza. Ya, dari liyad ziyal ladzina asau. Kita lanjut berikutnya. Ada kata asau. Ini adalah bentuk jamak itu asau. Penandanya ada waw alif di akhir. Madinnya asa. Asa. Kemudian mudhari'nya yusi'u. Asa'a yusi'u. Ini seperti yang pernah kita pelajari aqama yuqimu. Aqama yuqimu. Asa'a yusi'u. Asa'a yusi'u. Aqama yuqimu. Yuqim. Bermakna berbuat keburukan. Asa'a yusi'u. Ya, berbuat keburukan. Dari kata ini, ya, dari kata ini kita punya kata su, yaitu ya su'ul khatimah. Ada ulama su, nah, pernah dengar lah itu, mungkin pernah dengar ulama su. Yang lebih populer lagi su'udzon. Su'udzon. Sangka. Bersangka buruk. Ya, bersangka buruk, su'udzon. Atau mungkin yang lebih itu su'ujon, su'ujon. Jadinya su'ujon. Su. Dari kata ini kemudian ya, ini dengan
Ya, ini kan persesuaian bunyi ya, persesuaian bunyi. Ada sayyi'ah, jamaknya sayyi'at. Itu keaiban atau dosa kecil. Itu makna kata sayyi'ah. Kata sayyi'ah. Coba kita lihat contoh penggunaannya. Kita lihat contoh penggunaannya. Apa? Man ya'mal su'an yujzabihi. Man ya'mal su'an yujzabihi. Akan dibalas dengan keburukan ya Pak. Coba diulang lagi. Barang siapa yang telah berbuat buruk, keburukan, maka balasan akan dibalas dengan keburukannya gitu. Iya, bagus itu. Udah bagus bener. Bu Dewi jadi pintar begitu. Gitu. Ini gini tadi lama Pak. Gini artinya lama. Ya, memang. Tapi ini. Tidak sabar gurunya. Ya, memang ini lama. Karena apa? Karena Ibu Dewi yang bisa gitu. Ini kalau diserahkan ke yang ngajar, secepat kilat. Mau di luar kepala kalau yang ngajar. Cuman kalau begitu kan gitu ya. Nah ini yang pintar yang ngajar aja dong. Baik. Sekali lagi Bu Dewi tadi apa? Barang siapa yang telah berbuat keburukan, maka dia dibalas dengan keburukannya. Bagus. Ini ada kata telahnya, itu lahir dari mana inspirasinya? Ya'mal. Ya'mal. Itu fiil apa? Fi'il mudhorik. Iya, fi'il mudhorik. Kok telah ya akan? Pintar. Bu Dewi pintar. Salah Pak, salah. Pintar. Ah, nggak usah diomongin, yang penting disadari lah ya. Jadi nggak usah pakai telah. Gitu. Akan berbuat. Ya. Barang siapa. Nggak usah pakai telah aja. Iya. Apa jadinya? Siapa yang berbuat keburukan. Siapa yang berbuat keburukan, maka dibalas dengan keburukan. Akan dibalas dengan keburukannya. Kalau ini ada kata dia dibalas, dari mana lahir ada makna dianya? Iya. Itu ada ianya Pak. Ahwa. Bagus. Jaju. Bagus. Itu dia. Ini contoh dari ungkapan penggunaan kata su. May ya'mal su'an yujzabi. Jadi kalau mau lebih itu lagi, ini nggak pakai apa namanya, pakai siapa, gitu boleh. Barang siapa, yaitu ya. Kalau di barang siapa bisa ditanya itu barang orang, jangan diambil. Barang siapa? Siapa yang berbuat keburukan? Atau bisa juga pakai siapapun. Siapapun berbuat keburukan ya, akan dibalas. Ya, maka dia akan dibalas. Dia akan dibalas dengan keburukan itu, ya. Jadi bukan itu sesuai dengan amal keburukan. Baik, itu dia dari kata liyaj ya, dari ungkapan liyajziyal ladzina asa'u. Sekarang kita pindah ke sebagai lawan katanya. Lawan kata dari asa'u adalah ahsanu. Ahsana. Lawan dari kata asa'u adalah dari wayajziyal ladzina ahsanu bil husna. Kita punya kata ahsana. Ya, ahsana apa? Domirnya ahsana? Ahsana. Domirnya ana. Bukan. Ini kan bentuk satu. Yang mana, Pak? Madin. Oh, Madin. Iya. Dia. Apa domirnya? Ana. Nahnu. Domirnya adalah huwa. Gimana ini? Coba lihat bunyi awalnya. Aksana. Oh iya. Aksana. Bunyi awalnya A, bunyi akhirnya A. Gitu. Oh, bukan ana, Pak Guru. Ini kan dibentuk satu. Hamzah itu menandakan saya itu kalau dibentuk mudhari, dibentuk dua. Kok bukan kami, Pak Guru? Karena nunnya itu bukan aksesoris. Dasar. Nunnya itu pokok. Kalau kita dasar, pokok, ya. ilmu kita kan 3 huruf dasar.
Tiga huruf Iya. dasar itu pengikat makna udah, begitu aja. Jadi baik itu, kata baik itu diikat oleh ha, sin, dan nun. Gitu. Nggak bisa kemana-mana. Gitu. Ha, sin, nun itu nggak kemana-mana. Baik pokoknya. Nggak bisa ditarik-tarik. Gitu. Nggak bisa tarik. Ya, nunnya nggak bisa ditarik ke kami, nggak bisa. Karena dia itu 3 pokok. Merupakan kata dasar. Betul, ya. Jadi 3 huruf dasarnya. Oke, coba dibaca bersama-sama. Aksana. Yuksinu. Ya. Ihsan. Ya. Muksin. Ya. Muksinin. Ya. Ini muhsin. Iya, baik. Ini bentuk apa ini? Ya, bagus. Nah, coba lihat nih. Coba lihat madinnya. Berapa huruf? 4. Ya, itu ya. Tuh. 3 huruf atau lebih dari 3? Lebih dari 3. Oke, bagus. Ini perhatikan ya. Kita perhatikan bahwa kalau madinnya lebih dari 3 huruf, di sifatnya itu biasanya itu berawalkan mim. Masih ingat? Masih ingat? Lupa Pak Guru. Oke, lagi lupa ya. Kita ulang lagi bahwa nanti kita akan belajar secara khusus ya. Kalau di madinnya 3 huruf, ya, itulah yang sifatnya pakai ilmu lama. Kalau madinnya 3 huruf, itulah yang sifatnya pakai ilmu lama. Apa ilmu lama kita tentang ciri sifat? 3 dasar huruf 3 huruf dasar. Bukan. Bentuk sifat. Ciri dasarnya bentuk sifat apa? Huruf kedua Ya, alif. bagus. Ya, bagus. Terus? Dipakai hurufnya alif lam. Oh, iya. Itu mah tambahan ya, itu tambahan. Mbak diingat-ingat lagi, jadi dulu ilmu lama kita adalah jika madinnya itu 3, maka sifatnya huruf keduanya alif. Kemudian naik turun gitu. Huruf keduanya alif, naik turun. Tetapi jika bentuk madinnya, bentuk 1, lebih dari 3 huruf, sifatnya diawali dengan mim. Coba diulang. Jika madinnya lebih dari 3 huruf, maka sifatnya diawali dengan huruf mim. Iya. Kalau madinnya 3 huruf, maka sifatnya di depannya huruf kedua alif. Huruf keduanya ada alif. Alif terus? Naik turun. Naik turun. Iya, baik. Nah, ini kata ahsana yuhsinu ihsan, muhsin, muhsinin. Ya, namanya orang baik ya. Baik, berbuat baik. Ngucapin juga enak tuh. Hasan. Beda dengan su. Kita lihat contohnya ya. Lihat contohnya. Kita baca apa contohnya? Aksana yuhsinu ila Al-waladu yuhsinu ila walidayhi. Masih ingat al-waladu? Anak. Berarti apa makna kalimat ini secara lengkap? Anak berbuat baik kepada berbuat baik kepada orang tuanya. Iya, pada orang tuanya. Al-waladu yuhsinu ila walidayhi. Oke, lalu berikutnya. Nah, ini kutipan ayat. Wabil walidayni ihsanan. Apa maknanya? Wabil walidaini dengan berbuat baik, berbuat kebaikan akan kepada kedua orang tuanya. Iya, baik. Ini kabar, gitu ya. Ini kabar atau perintah nih kira-kira?
Wabil walidai Perintah. Perintah ada Baik. ihsan. Perintah. Diperintah untuk apa? Berbuat baik. Berbuat baik. Iya, baik. bagus. Diperintah Pada berbuat kedua baik. orang tua. Iya. Apa di situ ada fiil amr? Ada ihsan. Ihsan. Mana fiil amarnya? Sana. Sana. Masdar yang turun tadi. Wabil walidaini ihsanan. Ada fiil Di- amarnya di situ? Lidain. Ihsan. Ada fiil amarnya di situ? Iksana. Ihsana. Bagaimana mengenali itu fiil amr? Fiil amr itu bentuk berapa dulu fiil amr? Bentuk 5. 5. Bagus. Apa ciri bentuk 5 yang terlihat di situ? Alif. Alif di depan. Bagus. Alif di depan. Terus? Kasroh. Hamzah. Hamzah. Sukun tidak akhir. Tidak. Maksud tidak ada sukun di akhir. Nah, terus gimana dong? By the way nih, by the way, Baswe. Kalau fiil amr yang kita ingat ya, fiil amr yang kita ingat itu mana itu biasanya? Hamzah Sukun wasol di apa akhir. hamzah koto? Hamzah koto. Hamzah koto. Biasanya fiil amr itu hamzah wasol apa hamzah koto? Oh, kalau fil amr hamzah wasol. Hamzah wasol. Kalau di sini hamzah wasol apa hamzah koto? Hamzah koto. Itu kita bisa ingatkan. Kemudian fiil amr ujungnya sukun apa enggak? Sukun. Ya, Kalau sukun. di sini Nggak ada. Enggak ada. Oke, jadi begini ilmunya. Tadi dugaannya betul bahwa ini adalah perintah. Ini adalah perintah. Tetapi perintah di sini tidak menggunakan fiil amr. Ya, perintah di sini tidak menggunakan fiil amr. Ihsan tadi bentuk berapa? 3. 5. Ihsan bentuk. Ihsan tadi bentuk berapa? Bentuk 3. Bentuk 3. Jadi ibu bapak sekalian gitu, ibu bapak sekalian. Sekarang kita menemukan ada cara kedua di dalam bahasa Arab untuk perintah. Ya, untuk bahasa perintah. Kayaknya ada yang nambah lagi Pak Guru sehingga ya ada nanti, ada. Ada gitu. Maka dulu kita pernah ada pesan soal itu. Jadi yang pertama kali kita temukan dulu untuk menunjukkan, mengungkapkan perintah, ya, perintah di dalam bahasa Arab itu dengan fiil amr. Yang kedua ini dengan apa? Masdar. Dengan masdar, ya, dengan masdar. Mana yang lebih gampang diingat? Antara yang lebih mudah dikenal antara fiil amr atau dengan masdar? Fil amr. Berarti ini kalau fiil amr itu kayak kasar. Amar kasar. Tapi kalau masdar ini mas itu halus. Mas itu sesuatu yang mas gitu. Mas gitu. Mas. Jadi kalau masdar ini karakternya adalah perintahnya itu perintah untuk kasar. Halus. Halus. Halus dalam arti Halus. apa gitu? Halus dalam arti kita kalau punya perasaan ya, kalau punya perasaan tahu bahwa itu diperintah. Lembut. Ya, lembut. Wabil walidaini ihsanan. Berbuat baiklah kepada orang tua. Itu contoh penggunaan bentuk masdarnya. Ya. Dari kata ini kemudian ada juga kata hasanah. Masih ingat dulu doa sapu jagat? Hasanah. Ya. Hasanah wa qina benar. Ya. Sayyi'ah, lawan katanya sayyi'ah. Lawan katanya sayyi'ah yang tadi ada su ya, ada su. Ada su, ada sayyi'at. Ada sayyi'at. Nah, ini kan doa kita. Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wakina. Kita lanjutkan.
Kata berikutnya adalah kata husna. Masih ingat ini menunjukkan lebih atau paling ya? Paling. Ya, betul. Ini kalau kita pakai istilah ciri bahasa Arab yang keempat, ini mudzakkar dan mu'annas. Ini komparatif maupun superlatif. Untuk bahasa Arab itu ada dua. Ada dua, karena dalam bahasa Arab ada mudzakkar, ada mu'annas. Ya, mu'annas. Ahsan ini untuk yang mudzakkar, husna ini untuk yang mu'annas. Yang mu'annas. Ya, tapi kedua-duanya bisa bermakna lebih baik, bisa juga bermakna paling baik. Dari segi arti sama, yang beda hanya jenisnya saja. Yaitu ada yang mudzakkar dan ada yang mu'annas. Kita coba memahami kata tersebut di dalam konteks, yaitu contoh. Contoh di sini adalah hadis atau Tabrani. Apa katanya? Khairun nasi ahsanuhum khuluqan. Khairun nasi ahsanuhum khuluqan. Iya, baik. Ada ungkapan yang belum terpahami di situ? Kebaikan. Khuluqan Pak Guru. Khuluq ini yang populer di kita adalah akhlak. Coba bagaimana cara kita meyakinkan bahwa ini ada kaitannya dengan kata akhlak di mana? Akhlak. Baiknya manusia. Mana cara kita Mereka yang baik akhlaknya, begitu ya Pak Guru? Bagaimana cara kita meyakinkan bahwa kata khuluq ini memang punya makna dasar yang sama dengan kata akhlak. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlak. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Nggak menarik ya? Enggak, pertanyaannya nggak menarik ya. Bagaimana cara kita bisa memanfaatkan pengetahuan bahwa kata khuluq ini semakna dengan akhlak. Gimana caranya? Tiga huruf Pak Guru. makna. Apa? Akhlak. Baik. Jadi caranya sederhana. Pakai ciri bahasa Arab yang pertama. Arab tiga huruf dasar. 3 huruf kata dasar. Ada nggak di situ 3 huruf dasar yang sama? Ada. Iya, sama lah kalau begitu. Lam, kof. Sama lah gitu. Iya. Akhlak itu kalau bahasa Indonesianya apa? Akhlak. Nggak ada bahasa Indonesia ya? Sifat. Budi pekerti. Oh iya. Tingkah laku. Iya. Tuh, kan sinonim kata-kata itu. Berarti apa makna ungkapan ini? Khairun nasi ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Iya, bagus. Tuh. Ini pokok kalimatnya apa? Pokok kalimatnya kebaikan. Iya, kebaikan. Khairun nasi. Mana yang pokok kalimatnya? Oh, khairun nasi ya? Manusia. Manusia kalau dalam bahasa Indonesia kita. Manusia. Sehingga makna ungkapan ini khairun nasi kebaikan. Berarti sebaiknya manusia yang baik ya, manusia yang baik, manusia terbaik adalah yang baik akhlaknya. Mereka yang manusia terbaik adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Dari mana nyaknya ya biar enak. Ya enak. Ya, biar enak gitu. Kalau nggak mau pakainya ya bisa pakai yang lain kan. Manusia yang terbaik adalah mereka yang terbaik akhlak. Yang akhlaknya terbaik adalah mereka yang akhlaknya tetap aja enaknya pakainya gitu ya. Itu dia. Ya, begitu itu dia contoh untuk kata ahsan.
Begitu contoh untuk kata ahsan dari ahsana yuhsinu ihsan. Ahsana yuhsinu ihsan. Yuhsinu ihsan. Contoh penggunaan husna bagaimana? Itu. Ya, husna kan tadi maknanya sama dengan ahsan ya. Bedanya gitu. Bedanya bahwa ahsan itu untuk mudzakkar, husna itu untuk mu'annas. Coba kita lihat contoh penggunaan husnanya. Al-A'raf 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Ya. Ada makna ungkapan yang belum terungkap? Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Mempunyai Bagi Allah Nama ya. Nama-nama Allah, nama-nama baik, nama Allah yang baik. Allah memiliki yang paling baik. Yang paling baik. Kita bermohonlah. Ya, siapa yang berbagi pemahaman? Nama Allah yang terbaik. mintalah dengan Pad'uhu apa? Coba diprediksi ya, diprediksi apa 3 huruf pokoknya di situ. Sama ya. Fa, dal, ain. Ya, ada yang menduga fa, dal, ain. Kita punya nggak ya fa, dal, ain? Yang lain coba. Ada alif, dal, ain. Dakwah. Iya. Boleh itu ya. Kalau fa, dal, ain kita nggak punya. Dakwah. Kalau dal, ain ada dakwah ya. Dakwah, iya. Oke. Apa makna dakwah sendiri. itu? Menyampaikan, memberikan kabar berita. Apalagi? Bernasihat lah guru. Apalagi? Apalagi? Mohon kayaknya. Ya, apalagi? Doa. Dakwah itu mananya apa? Meminta. Menyampaikan. Ya, apalagi? Ngajakin. Nah, gitu juga bisa. Mengajak. Iya. Tinggal dipilih di situ. Ada doa, ada menyeru, ada mengajak, ada menyampaikan. Gitu. Kira-kira mana yang paling cocok di situ? Kebaikan, mengajak. Doa itu. Doa. Bagaimana jadinya? Nama-nama yang paling Allah. Nama-nama yang baik. Berdoalah. Berdoalah. Berdoalah dengan nama-nama Allah yang terbaik. Iya, baik. Yang diperintahkan berdoa di situ? Kita. Kalian. Dari mana dipahami kita? Fada'u. Dari mana ada kitanya di situ? Bukan kita. Anta. Bukan kita. Anta. Dari mana diduga anta? Kan ini kalimat tanya kalau nggak salah nih Pak. Jadi dari mana diduga kalimat tanya? Maka seru. Dari mana dipahami kalimat tanya? Amar ya. Amar, baik. Dari mana diduga amar? Ada sukun di belakang. Iya. Belakang mana yang dilihat? Ain bau tuh di belakangmu. Ain, di belakang ain. Iya, bagus. Berarti domirnya apa? Domirnya ini kan. Domirnya apa kalau begitu? Kalau ini domirnya apa kalau begitu? Iya. Kalau bukan antum. Di amar kan kita punya 3 ya. Antum hiya. Apa yang kita punya di amar domirnya apa? 3 apa itu? Iya. Antum. Kalau antum cirinya apa?
Ada wow. Ada wow. Wow. Kalau anti cirinya apa? Ada ya. Ada ya. Ismanya nih, Kalau kaitannya anta cirinya apa? Tidak ada wow. Tidak ada wow, tidak ada ya. iya. Di situ apa yang muncul? Wow. Ada wow. Berarti apa maknanya? Fad'uhu. Antum. Kalian bermohon. Sampaikanlah kepada kalian. Berdoalah. Kalian berdoalah. Oh ya. Padanya. Biha, jangan lupa nih. Biha, kemana bihanya? Asma. Bihanya Asma kayaknya. Kemana? Dengan nama-nama Allah. Asma. Kemana bihanya? Haknya kemana? Al-Asma'ul Husna. Pilih satu. Husna. Al-Husna. Berarti berdoa dengan Al-Husna ya. Allah. Nama-nama Asma. Yang bermana nama-nama yang mana? Asma. Asma. Berarti haknya ini ke Al-Asma. Asma. Ha itu mudzakar apa muannas? Muannas. Muannas. Al-Asma mudzakar apa muannas? Dari husnanya nih apa ya? Al-Asma mudzakar apa muannas? Muannas. Dari mana kita Jamak yang bukan manusia ya, jamak yang bukan manusia. Itu dia. Jamak bukan manusia. Gitu. Jadi beda dia, seumpama begini ya, seumpama kalau itu sudah contohnya ada kan, Al-Asma, Al-Husna. Ada yang ingat nggak tunggalnya Al-Asma? Ismi, oke, bagus. Tambahkan alif lam jadinya apa? Al-ismu. Jadi kalau kita mengatakan al-ismu, pasangannya ahsan apa husna? Ahsan. Al-ahsan, begitu jadinya. Al-ismu al-ahsan. Bahasa Indonesianya juga nama terbaik. Al-ismu al-ahsan. Nama terbaik, nama terindah. Bisa juga begitu. Tetapi kalau al-asma, pasangannya bukan al-ahsan, tapi al-husna. Apa ilmunya? Al-ismu mudzakkar, pasangannya al-ahsan. Al-asma mu'annas, jadi pasangannya al-husna. Jadi memang Ibu Bapak mengenali mudzakkar muannas itu tidak sepenuhnya itu bergantung untuk memahami arti ya. Kita sama aja mau mengerti al-asma itu mudzakkar atau muannas ya kita bisa tahu artinya. Tetapi ketika kita paham soal mudzakkar muannas, di hati itu punya kegembiraan yang lebih. Oh, pantesan begitu. Al-ahsan, pantesan di situ al-husna. Karena itu di sini juga fad'uhu biha bukan bihi. Gitu. Karena al-asma kaitannya dengan jenis muzakkar dan mu'annas. Insya Allah nanti pada pelajaran berikutnya kita akan membahas secara khusus tentang muzakkar dan mu'annas. Dulu pernah secara ya sekilas katakan begitu, kita tidak mendalami lebih lanjut. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang muzakkar dan mu'annas. Kita juga akan mempelajari lebih lanjut tentang mufrad dan jamak. Ya, kita akan belajar lagi lebih lanjut lagi tentang jenis-jenis kata, ada yang fiil dan ada yang lainnya. Itu. Pak Guru tanya bisa ya Pak Guru? Ya, bagaimana? Mau tanya. Inilah dia Ibu Bapak sekalian, kata-kata yang bisa kita kaji lebih lanjut pada pelajaran ini. Setelah tadi kita membahas di bagian awal ini dari ungkapan yang pertama dari ya liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Ini ada kita menemukan beberapa kata baru ya, dan ada penguatan untuk kata lama yang kita miliki. Ya, ada jaza, ada yajzi. Ya, kemudian berikutnya ada kata khairon, jazakallah khairon. Kemudian dari kata asa'a, ada kata su, ada kata sayyi'ah.
Kemudian lawan dari kata asa'u adalah kata ahsanu. Ahsanu dengan husna itu dari 3 huruf dasar yang sama, hasan. Maka ada kata hasanah, ya, makna kebaikan. Kemudian ada yuhsinu, berbuat baik. Dan tambahan lagi ilmu kita pada hari ini adalah bahwa dalam bahasa Arab untuk maksud memerintah itu ada beberapa cara. Yang pertama kali kita kenali dulu dengan fi'il amr. Kemudian hari ini bahwa memerintah dalam bahasa Arab bisa juga dengan masdar. Itu dia, Ibu Bapak sekalian. Apapun yang kita dapat pasti ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari senantiasa kita syukuri. Mari senantiasa kita syukuri, dan ini akan menjadi modal kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita syukuri secara lisan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Guru untuk partisipasinya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekali lagi kita harus berjuang bersama. Ya, kita harus berjuang bersama. Kita sudah memulainya. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkannya dalam kebaikan. Terima kasih. Lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.